Ya pemirsa, saat ini kami sudah tersambung dengan Uskup Agung Jakarta bersama Kardinal Suharyo. Kita akan sapa, selamat sore. Selamat sore Romo. Sore, ya. Selamat sore, bersama Yohana di sini. Romo, kapan tepatnya Keuskupan Agung Jakarta ini menerima informasi terkait kondisi Paus? Kondisi Paus. Kalau kondisi Paus kami melihat semua di televisi kan kemarin itu. Beliau masih hadir di lapangan Santo Petrus untuk menyapa umat. Itu yang terakhir. Jadi kami tidak menerima laporan khusus dari Vatikan mengenai keadaan Paus, tapi melihat di televisi-televisi itu. Ketika kabar Paus wafat, kapan Baru Romo? saja, ini baru saja, tadi kan beritanya simpang siur. Lalu saya bertanya kepada Nuncio Duta Besar Vatikan untuk Indonesia, apakah kabar ini benar? Nah, beliau menjawab ini benar, tetapi pernyataan resmi dari Kedutaan Besar Vatikan untuk Indonesia baru akan diberikan besok pagi. Itu berita dari Nunciatura. Lalu Bapak Duta Besar Indonesia untuk Vatikan juga mengontak saya, memberitahu bahwa ini adalah resmi, artinya pasti, bukan seperti yang biasa-biasa itu berita-berita yang belum pasti. Ini sudah pasti. Ya. Romo, ketika mendengar wafatnya pemimpin tertinggi umat Katolik di dunia, Paus Fransiskus kali ini, lalu kemudian apa yang akan dilakukan oleh Gereja Katolik khususnya di Indonesia? Tentu yang akan dilaksanakan di dalam Gereja Katolik di Indonesia pasti salah satunya adalah mengenang kehadiran Paus Fransiskus ketika kunjungannya bulan tahun yang lalu ke Indonesia, ke Jakarta. Dan rencana yang paling konkret adalah besok hari Kamis sore jam 6 di Gereja Katedral akan diadakan upacara misa perayaan Ekaristi bergabung. Dan paroki-paroki di Keuskupan Agung Jakarta juga disilahkan untuk mengadakan upacara-upacara bergabung itu dalam perayaan Ekaristi. Yang selanjutnya pasti kami akan menunggu apa yang akan disampaikan oleh Duta Besar Vatikan untuk Indonesia, apa yang bisa dilakukan dan sebaiknya selanjutnya bagaimana. Romo Suharyo sendiri memaknai wafatnya Paus di tengah-tengah masyarakat saat ini sebagai pemimpin Uskup Agung Jakarta, itu seperti apa Romo? Yang menarik perhatian adalah ketika yang paling jelas ya, itu ketika beliau berkunjung ke sini, ketika beliau melihat bagaimana masyarakat Indonesia menerima beliau, saya waktu itu duduk di mobil bersama-sama dengan beliau, beliau kelihatan sangat bersukacita melihat antusiasme bangsa Indonesia menyambut beliau. Beliau mengatakan tidak terbayangkan sebelumnya oleh saya bahwa kehadiran saya di sini akan disambut dengan cara yang seperti itu. Itu berkali-kali diungkapkan dan setiap kali berkomentar dia bercerita dengan drivernya gembira, bangga dan sungguh-sungguh merasakan gereja yang hidup, gereja Katolik yang hidup, dan istilahnya begini, masyarakat Indonesia yang selalu menampakkan senyum di dalam wajahnya. Itu diulang-ulang beberapa kali. Nah, tentu saja yang diingat oleh Gereja Katolik di Indonesia adalah dokumen-dokumen yang beliau ajarkan, yang beliau keluarkan dengan satu ciri khas. Bahasa Paus Fransiskus ini bahasa yang mendarat. Biasanya dokumen gereja itu sangat sulit dipahami. Karena pertama itu konsep-konsep teologi, yang kedua dalam bahasa Indonesia adalah terjemahan. Sementara Paus Fransiskus ini selalu menggunakan kata-kata yang sederhana, jelas bahwa beliau adalah pastor dalam arti gembala yang kenal dengan umat, termasuk kemampuannya
untuk menangkap ajaran-ajaran Gereja Katolik, ajaran-ajaran resmi, dan konsekuensinya bagi kehidupan bersama-sama dengan seluruh dunia ya, dengan manusia seluruh dunia. Itu sangat jelas di dalam dokumennya yang berjudul Fratelli Tutti. Semua adalah saudara dan saudari. Ya, tidak hanya di dalam dokumen, tapi tadi Romo juga sempat menyatakan dalam sikap langsung Paus pun juga memiliki cinta kasih dan kesederhanaan, apalagi mengekspresikannya ketika Paus Fransiskus sangat berbahagia melihat sambutan masyarakat Indonesia dan juga umat. Nah, bagaimana dengan umat sendiri, Romo, khususnya umat Katolik yang sebenarnya kalau boleh dibilang belum lama memiliki kenangan bersama Paus, tapi saat ini harus ditinggalkan oleh sosok Paus Fransiskus? Iya, pasti dari WA dan telepon-telepon yang saya terima yang belum saya angkat ini terungkap betapa besar cinta umat Katolik terhadap Paus dan sebaliknya. Salah satu yang diceritakan oleh Duta Besar Vatikan untuk Indonesia, beberapa bulan bahkan sesudah beliau kembali dari perjalanan ke Indonesia dan negara-negara yang lain itu, beliau masih selalu bicara tentang perjalanan itu, panjang. Dan anggaplah misalnya beliau berbicara selama 20 menit, yang 10 menit itu bicaranya tentang Indonesia. Jadi beliau sangat terkesan dengan satu, bukan hanya Gereja Katolik Indonesia, tetapi sangat terkesan dengan bangsa Indonesia yang itu tadi secara sangat sederhana selalu wajahnya menampakkan senyum. Dan cerita yang lain-lain pasti banyak sekali ya. Jadi kepedulian itu misalnya coba dibayangkan ketika beliau berjalan misalnya dari Kedutaan Besar Indonesia untuk Kedutaan Besar Vatikan untuk Indonesia menuju ke lapangan tempat ibadah Gelora Bung Karno, beliau masih berhenti di jalan-jalan dan kalau melihat anak kecil itu apa yang diberikan? Gula-gula. Sampai berpikir sekecil itu untuk menunjukkan betapa cintanya kepada kemanusiaan. Ya, Paus Fransiskus juga menunjukkan itu ketika di Indonesia dengan menggunakan kursi roda masih berusaha untuk terus melakukan misa, ibadah dan menyapa setiap orang, bahkan anak-anak yang menunggu beliau. Bahkan di detik-detik terakhir kemarin ketika di hari Minggu, Paus pun juga di tengah situasi kondisi kesehatan yang masih sangat tidak fit begitu juga hadir untuk menyampaikan pesan-pesan di saat Paskah. Bahkan sempat menyampaikan dukungan Paus agar terjadi kedamaian di Gaza. Ini maknanya apa? Kenapa Paus sebegitunya menjadi sosok yang benar-benar bisa dan mau begitu untuk berjuang begitu di tengah situasi kesehatan yang sangat tidak menentu? Apa yang disampaikan Paus sebenarnya, Romo? Sejauh dapat saya tangkap, ini semua landasannya adalah pengalaman beliau ketika berusia 17 tahun. Pada waktu itu beliau mengalami wajah Allah yang kerahimannya tanpa batas. Maka kalau kita bertanya kepada Paus, dan itu ditulis di dalam satu buku yang ditulis oleh seorang penulis mengenai biografinya. Kalau beliau ditanya Allah itu siapa, dia akan menjawab nama Allah itu adalah mercy, kerahiman, belas kasih. Jadi pengalaman yang paling dasar ini yang beliau alami ketika beliau berusia 17 tahun menentukan pilihan-pilihan beliau sampai saat terakhir. Jadi kalau saya boleh menafsirkan, kalau Paus Fransiskus kemarin masih hadir di tengah-tengah umat di lapangan Santo Petrus, itu karena beliau ingin menyatakan bukan kehebatan pribadinya, tetapi justru yang mau dinyatakan adalah bahwa Allah itu Maha Rahim. Dan semua yang beliau lakukan sejak awal sampai saat terakhir
adalah berusaha menunjukkan wajah Allah itu. Misalnya pada hari Kamis Putih, dia masih tetap mencuci kaki rasul-rasul. Dan yang biasa diperhatikan adalah saudara-saudara kita yang berada di penjara. Misalnya itu. Jadi bukan karena kekuatan pribadi beliau secara manusiawi, tetapi justru karena beliau ingin menyatakan wajah Allah yang kerahimannya tanpa batas. Ya, Romo, apakah Romo mengetahui apa sebenarnya mungkin cita-cita atau impian dari Paus yang mungkin belum terwujud tentang umat, tentang dunia, tentang kehidupan kemanusiaan dan spiritual? Adakah Romo mengetahui itu? Banyak sekali, itu jelas sekali dari dokumen-dokumen yang beliau tulis ya. Saya ambil saja contoh dua dokumen besar yang beliau tulis. Yang pertama itu mengenai alam ciptaan, lingkungan hidup, Laudato Si. Itu beliau berbicara mengenai kerusakan lingkungan dan tanggung jawab umat manusia. Nah, itu pasti beliau belum mencapai, belum melihat bahwa alam ini dirawat dengan baik secara bertanggung jawab. Karena kerusakan alam di mana-mana sekarang bukannya berkurang, tetapi bertambah. Misalnya itu. Lalu dokumen yang kedua itu judulnya Fratelli Tutti. Semua adalah saudari dan saudara. Itu cita-cita beliau. Tapi yang beliau lihat kan misalnya peperangan antara Rusia dan Ukraina, peperangan di jalur Gaza, konflik-konflik muncul di mana-mana, di Afrika, yang terakhir di Myanmar dan sebagainya. Itu sangat menjadi beban bagi beliau, membuat beliau sedih. Karena umat manusia yang mestinya bersatu dalam kemanusiaan, ternyata oleh berbagai macam kepentingan, itu menjadi yang sebaliknya. Yang terjadi bukannya menuju perdamaian, tetapi konflik-konflik besar yang muncul di berbagai macam tempat di dunia ini. Nah, ini menarik sekali bahwa Paus Fransiskus selalu dalam setiap khotbah di misanya menyampaikan tentang perdamaian dunia di segala penjuru dunia. Romo, Iya. sejauh mana keresahan Paus terkait hal ini dan apa yang benar-benar menjadi harapan dari Paus Fransiskus ketika pada akhirnya memang belum tercipta perdamaian dunia yang mungkin diharapkan oleh beliau? Nah, itulah sebabnya beliau mengumumkan pada akhir tahun yang lalu, Gereja Katolik sekarang ini sedang merayakan yang namanya Tahun Yubileum. Dan temanya adalah peziarah pengharapan. Nah, pengharapan itu justru ingin ditanamkan oleh Paus Fransiskus di dalam semua orang, hati semua orang yang berkehendak baik. Karena realitas sangat jauh dengan yang beliau cita-citakan. Meskipun cita-citanya damai, yang terjadi adalah peperangan dan konflik. Bahayanya kalau jarak itu menjadi semakin jauh, orang kecil hati dan orang putus asa. Nah, Paus ingin mengatakan kepada dunia, khususnya kepada umat Katolik, jangan kecil hati, jangan putus asa. Jadilah peziarah pengharapan, jadilah penabur pengharapan. Pengharapan akan damai, pengharapan akan dunia yang lebih bersaudara, pengharapan akan alam yang semakin dirawat. Kecil-kecil yang diusulkan oleh beliau. Konkret bisa dijalankan, bukan konsep-konsep yang besar-besar. Langkah-langkah yang sangat konkret di dalam berbagai macam masalah kemanusiaan. Ya, Romo, tentu saja ini menjadi salah satu hal yang menjadi duka dunia begitu ya. Apakah Romo mengetahui prosesi seperti apa saja yang mungkin setelah ini akan dilakukan oleh Vatikan khususnya setelah Paus wafat? Itulah yang akan dinyatakan, diumumkan besok oleh Duta Besar Vatikan untuk Indonesia. Jadi masa berkabung
sebelum beliau dimakamkan itu berlangsung 9 hari. Dan sesudah itu dalam waktu 15 hari terhitung sejak beliau wafat, itu konklav dimulai. Tergantung nanti langsung ya, Romo? dalam waktu 15 hari sesudah wafat beliau ini. Itu tergantung nanti kapan mulainya, diputuskan oleh para kardinal yang besok pagi diundang untuk berkumpul. Romo, lalu apa pesan Romo Ignatius Suharyo sendiri dengan wafatnya Paus kepada umat Katolik di Indonesia khususnya? Pesan itu sudah saya sampaikan berkali-kali sejak rencana Paus datang ke sini. Waktu itu kan yang dipersiapkan oleh panitia yang hebat itu adalah kehadiran fisik Paus Fransiskus. Dan pengaruhnya sangat besar. Nah, waktu itu saya mengatakan, jangan hanya menyiapkan kehadiran Paus yang datang dari Roma ke sini. Tapi pelajarilah atau mari kita pelajari baik-baik pesan-pesan beliau yang dinyatakan dalam berbagai macam dokumen resmi. Lihatlah teladannya. Karena beliau tidak hanya menulis dokumen, tetapi semua langkah-langkahnya, pilihan-pilihan hidupnya, itu adalah teladan yang terus hidup di dalam gereja. Baik, terima kasih Romo Suharyo, Ignatius Kardinal Suharyo yang sudah berkenan untuk berbagi bersama kami dalam Breaking News Metro TV mengenang Paus Fransiskus. Dan semoga kita doakan apa yang menjadi nilai-nilai Paus Fransiskus, khususnya yang melekat di hati masyarakat Indonesia, terus terjaga dan abadi. Terima kasih, Romo Suharyo. Terima kasih. Selamat. Baru mendapatkan informasi, download Metro TV Extend sekarang.